Mana? Belakang apa? Jadi udah di situ. Kelihatan gelapnya dulu Kak. Mana? Satu, dua, tiga. Halo guys, welcome back to my channel Healing Cool. Malam ini kita lagi mau touring ke Citorek. Citorek itu banyak dikenal dengan sebutan negeri di atas awan. Sebetulnya touring ini kita udah sempat rencanain dari beberapa minggu lalu, cuma akhirnya sempet kita batalin karena beberapa teman kita itu nggak jadi berangkat. Tapi di last minute di tadi siang gue kontek-kontekan sama Rian terus sama Julio, akhirnya mereka bisa dan kita putusin malam ini kita touring ke Citorek. Buat kalian yang pernah lihat video gua sebelumnya, pasti kalian pernah lihat Rian sama Julio di video-video gua lainnya. Tadi kita berangkat dari sekitar jam setengah 10 malam. Kalau dari map perjalanan kita kali ini 92 km, sekitar 2 jam 50 menit nanti kita sampai di Citorek. Gua isi bensin dulu karena tadi bensin gua udah sempet sisa 1 strip. Kebetulan gua tadi isi Pertamax 100.000 dan ini udah full lagi. Kita siap berangkat ke Citorek. Sebetulnya dulu gue sama temen-temen sempet mau touring ke Citorek, jadi kita berempat udah jalan menuju Citorek. Cuma sayang waktu itu kita kesiangan. Jadi karena Citorek itu bagusnya cuma di pagi hari, akhirnya saat itu kita putusin kita batal ke Citorek dan kita lanjutkan perjalanan ke Halimun ya, ke Gunung Halimun. Makanya touring kita kali ini kita jalan malam hari, karena kalau kita jalan pagi kita takut nanti sampai sana kesiangan lagi dan kita batal lagi ke Citorek. Sekarang gua udah berdua sama Rian, nanti gua janjian sama Julio di sekitaran Bundaran Kutruk. Nanti kita gabung jadi bertiga. Ini barusan Rian nyalip gua. Ini karena perjalanan kita malam hari, gua nggak tampilin semua trek perjalanan gua kali ini karena nanti takutnya kalian bosen. Soalnya malam hari juga nggak kelihatan ya view-nya ya. Sekarang kita udah sampai Bundaran Kutruk. Nanti kita tunggu Julio di tempat yang agak lega ya. Jadi kita maju sedikit lagi. Kita tunggu Julio. Nah, di sini nih kita berhenti dulu deh. Barusan Julio sampai. Perjalanan kita masih sekitar 2 jam lagi dari Bundaran Citorek. Kita udah 3 motor lanjut ke Citorek. Dari Bundaran Kutruk nanti kita lewat Penjo, terus kita ke arah Jasinga. Nah, ini nih Jasinga, salah satu rute favorit touring gua. Cuma sayang kalau malam, yang seperti gua sempat bilang tadi, view-nya nggak kelihatan. Sedangkan sebetulnya tuh jalannya bagus, terus nikung-nikungnya juga enak gitu. Kita udah
udah mau sampai daerah Tenjo. Buat kalian yang lewat daerah sini, hati-hati karena beberapa titik jalannya banyak lubang. Beruntung gua udah pasang lampu tambahan. Lampu tambahan gua ini gua pakai dari Duromoto. Kalau nggak salah gua pakai tipe M2 ya. Coba deh komen kalian pakai lampu tambahan apa. Siapa tahu lampu tambahan kalian lebih mantep dari yang gua pakai. Kebetulan Rian juga pakai lampu tambahan yang sama kayak gua. Tipenya pun sama, cuma memang kita pasang di tempat yang berbeda. Ini nanti di depan kita lewat stasiun Tenjo. Mungkin sebentar lagi kita sampai stasiun Tenjo. Nah, dari Tenjo kita baru lanjut ke arah Jasinga. Nah, ini nih stasiun Tenjo sebelah kanan gua. Jalannya lumayan rusak nih di dekat perlintasan keretanya. Sebelum berangkat gua sempet lihat ramalan cuaca. Kalau menurut ramalan harusnya sekarang sampai dengan besok pagi kita di Citorek itu cuacanya cerah, jadi kita bisa ngelihat awan. Ini kalau kita udah lewatin jembatan ini artinya kita bentar lagi sampai Jasinga. Nah, nanti patokannya yang gua inget tuh ada patung, kita belok kanan. Ini nih patungnya. Kita belok kanan. Kok ini mapnya diarahin ke kiri ya? Ntar coba kita lihat. Karena kadang Google Map suka ngarahin ke jalur kecil. Ntar kalau meragukan kita berhenti dulu deh. Aduh, kok arahnya ke kiri sini ya? Tanya Julio. Oh, depan bro. Gua salah lihat, harusnya kita masih maju sedikit lagi baru belok kiri. Soalnya gue tadi sempat lupa setting. Kalau kita pakai Google Map, harusnya kita tetap acuannya pakai rute mobil. Cuma kita setting avoid tol, jadi kita nggak bakal dilalui ke lintasan tol. Itu menurut gue sih lebih aman dibanding kita pakai rute motor. Soalnya kalau perjalanan jauh kita pakai rute motor, kadang Google Map itu arahin kita ke jalur-jalur kecil yang kalau malam begini itu bahaya kita lewat jalur kecil ya. Kita nggak tahu medannya, kita nggak tahu jalannya rusak atau enggak. Ini sekarang kita udah di perlintasan Jasinga. Ini jalannya bagus, bisa dibilang nggak ada lobang-lobang. Terus jalannya juga lumayan nanjak, banyak belokan. Kalau siang sih ini bagus sih. Gua nggak berani terlalu ngebut karena ini jalanan lumayan masih basah. Terus kondisi malam juga gua nggak hafal belok-belokan di jalur Jasinga ini. Lebih baik kita jalan santai aja, aman sampai tujuan. Kita bisa balik lagi ke rumah dengan aman. Karena kita memang touring buat happy-happy.
Kita udah ngelewatin Jasinga. Oh, jalanan jelek. Ini jalanan udah mulai kecil, nggak sebesar jalan Jasinga tadi. Sepanjang jalan kita nggak ketemu SPBU, yang kita lihat cuma Pertamini, tapi jumlahnya lumayan banyak sih. Sebetulnya Julio udah perlu isi bensin, tapi berhubung belum ada SPBU, jadi nanti kita lihat, semoga di depan sih ada SPBU, atau kalau kata Julio nanti dia mau isi arah balik dari Citorek. Jadi buat kalian yang lagi berencana mau ke Citorek, jangan lupa kalian penuhi dulu bensin kalian, karena bisa kalian lihat ini jalanan semakin kecil, terus banyak tanjakan, kanan kiri hampir bisa dipastikan nggak ada SPBU ya. Apalagi kalau kalian jalan malam, memang banyak Pertamini, tapi sebagian besar udah pada tutup juga. Ini treknya tanjak terus guys. Tanjakannya juga lumayan curam nih. Katanya sih dulu akses ke Citorek nggak sebagus ini ya. Jadi semenjak negeri di atas awan viral, pemerintah setempat mulai perbaiki akses jalannya. Perjalanan kita sekitar 1 jam lagi sampai Citorek. Kalau kalian lihat ini sepanjang jalan semakin malam, bisa dibilang kita hampir nggak ketemu kendaraan lain. Jadi buat kalian yang mau ke Citorek, sebaiknya sih jangan sendirian ya, paling nggak berdua atau bertiga. Di depan kita ada jembatan. Jadi waktu gua pertama kali melintas daerah sini, kalau nggak salah jembatan ini baru aja diresmiin. Seperti gue bilang tadi, setelah Citorek viral, jadi banyak pembangunan akses jalan. Kalau nggak salah ini akses jalan yang kita lewatin juga akses jalan baru. Jadi beberapa jembatan baru dibuat. Selain ini nanti kita bakal lewatin beberapa jembatan lagi. Walaupun jalan ini nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi karena jalan ini merupakan jalan perkampungan, jadi tergolongnya masih lumayan bagus. Ini kanan kiri kita ada semacam tanggul dari karung-karung ya. Nanti rencananya kita bakal menginap di Citorek karena kita sampai sana masih tengah malam. Jadi setelah lihat di beberapa YouTube, di sana nanti ada penginapan yang mana bagian bawah sebagian besar itu warung. Nah, mereka warga sekitar fungsikan di lantai atasnya sebagai penginapan. Jadi kita bisa sewa ke warga sekitar yang buka warung di situ. Kalau range harganya kisaran 150.000 sampai 350.000. Nanti kita lihat deh aktualnya harganya berapa di sana. Ini jembatannya keren juga nih kalau malam, warna-warni. Beberapa titik ada lubang-lubang kecil. Jadi buat kalian tetap harus hati-hati. Selain itu jalurnya juga nanjak terus. Kita lihat kanan kiri ada rumah penduduk, tapi bisa dibilang kita sama sekali nggak lihat orang di luar. Jadi udah pada tidur. Kendaraan juga bisa dibilang kita sama sekali nggak berpapasan sama kendaraan lain.
sebentar. Julio mana bro? Nggak kelihatan. Kita tunggu Julio dulu ya. Julio sempet kepisah karena ini jalur malam terus sepi. Baiknya kita tunggu dulu deh. Memang nggak direkomendasikan kalau kalian ke Citorek jalan tengah malam begini. Baiknya kalau perjalanan kalian 3 jam, kalian bisa jalan start jam 2, jadi sampai Citorek itu jam 5. Masih cukup banyak waktu buat kalian nunggu awan muncul. Gila, jam segini masih ada aja orang jalan kaki. Enggak, nunggu temen. Bisa dibayangin kalau kalian solo touring, lalu kendaraan kalian trouble. Bayangin nggak kalau kalian lagi di pinggir jalan terus ada orang lewat. Tapi masih untung sih kalau orang lewat, karena gue pernah lihat YouTube nih, ada orang wisatawan yang dari Citorek itu dalam perjalanan mereka ketemu macan. Ya memang Citorek ini memang masih di kawasan Gunung Halimun, dimana Gunung Halimun itu terkenal banyak macannya. Selain terkenal banyak macannya, memang Gunung Halimun juga sebagai tempat dimana pasukan Brimob latihan. Sekitar 30 menit lagi kita sampai di Citorek. Ini perjalanan kita masih terus nanjak. Cuma yang gue bilang tadi, beruntungnya jalanannya lumayan bagus, walaupun ada lubang-lubang kecil, tapi bisa dibilang ini jalan perkampungannya bagus lah. Walaupun Citorek udah lumayan terkenal, tapi sayangnya untuk penginapan masih belum memadai. Masih sekedar penginapan warga sekitar. Andaikan ada villa atau ada hotel di sini, mungkin bakal lebih maju lagi di kawasan wisata Citorek. Kalau kalian lihat, kelihatannya mungkin tanjakan ini nggak terlalu curam, tapi ini menurut gua sih lumayan curam nih, karena ini gua pakai gigi 2. Terus udah gitu jalanannya ada kabut-kabut tipis. Kalau kita lihat itu Rian di depan juga sampai nyalain lampu kuning karena memang sedikit berkabut kondisinya. Jadi buat kalian yang suka touring malam, menurut gue sih lampu tambahan itu betul-betul penting banget ya. Soalnya kalau kita ngandelin lampu utama, walaupun kelihatannya udah cukup terang, itu untuk perjalanan seperti ini belum cukup. Rencananya setelah pagi nanti kita melihat awan di Citorek, kita sekitar jam 8 atau jam 9 kita lanjut perjalanan ke Pantai Sawarna. Nah, nanti kita santai-santai di Pantai Sawarna. Setelah dari Pantai Sawarna baru kita arah balik ke Tangerang. Sebentar lagi kita sampai di Citorek. Kalau gua lihat di beberapa review YouTube,
menjelang kita sampai Citorek itu tanjakannya semakin terjal, bukan semakin terjal sih, semakin curam kali ya. Curam sama terjal sama nggak sih ya? Tanjakan mungkin terjal kali ya, kalau turunan itu baru curam. Kita salin video dulu, mungkin dia udah mulai ngantuk, jadi udah mulai pelan dia bawa motornya. Di depan kita masih Rian, jadi road captain. Nah ini tanjakan udah mulai terjal banget, jadi buat kalian yang boncengan terus pakai motor yang cc kecil, hati-hati, tanjakannya terjal banget. Waduh, gua disalip sama Fiction Julio nih. Bener-bener terjal nih tanjakannya. Kalau di map sebetulnya Citorek itu udah sampai. Oh, kayaknya kita kelewatan nih sebelah kanan Citoreknya, penginapannya maksudnya. Kita putar balik dulu di depan. Ya, jalanan kosong, kita putar balik. Habis putar balik kita langsung masuk ke kiri. Jadi ada gapura, semacam gapura kecil, terus banyak warung, tapi karena kelihatannya gelap banget, jadi kita barusan kelewatan. Tapi yang tadi gue bilang, map di Google Map Citorek sama penginapan itu nggak pas titiknya. Ini tadi jeep kita sempet lewatin kita di perjalanan. Kok gelap banget ya, apalagi mati ya lampunya. Mas, situ bisa nggak? Diparkir aja Pak, soalnya ntar malam bookingan pada datang. Oh, Jadi takut susah keluar gitu. ini nggak apa-apa, nggak bisa? Bisa? Nggak apa-apa. Oh. Akhirnya kita sampai di Citorek. Ini kelihatannya lagi pada mati lampu karena nggak mungkin juga kali ya di sini belum ada aliran listrik. Orangnya 10.000 sama motornya 5.000. Jadi ini besok nggak ada pembayaran lagi gitu Pak. Oh, Nah, itu yang pada ngeliat awannya di mana sih? tangga yang ini nih ya, kan ini ada tangga nah. Oh, Naik ke atas di situ. Oh. Jadi spotnya di atas. kalau biasanya cuaca lagi bagus nggak nih? Kalau kemarin-kemarin? Pokoknya hari Sabtu sama sekarang hujan sih, baru 2 hari ini hujan. Oh, Tapi tapi kalau ada bulan gitu besok harusnya apa pagi kemarin harusnya bagus ya? hujan tuh ya, awan bagus. Gak tahu nih yang sekarang. Oh. Persiapan dulu apa yang perlu gue bawa untuk ke kamar nanti. Pagi guys, sekarang kita ada di Citorek. Dimana Citorek itu dikenal dengan negeri di atas awan. Ini kondisi masih jam 5:30 pagi. Tapi udah lumayan rame. Jadi itu kondisi tanjakannya. Kalau di depan itu kita bisa lihat awan.
Jadi posisi kita ada di atas awan ya. Nih, kelihatan nggak ya? Ini banyak motor yang dari atas ke bawah. Coret. Di rumah gua ada Jadi di atas itu penginapan di Citorek, warung yang dimana atasnya itu ada kamar-kamar. Kalau semalam kita nginep, satu kamarnya buka harga 200.000, tapi kita tawar jadi 2 kamar 300.000. Jadi dari penginapan kita masuk, itu ada pemeriksaan tiket. Kita naik ke atas untuk lihat awan. Ini kita naik ke atas. Aduh, ada apa nih? Oh, tempat sampah. Ini banyak orang foto-foto ya. Kalau di situ tuh posisi awannya. Wah, ada motor nggak kuat. Aduh, kasihan tuh. Lagi naik ke atas spot foto negeri di atas awan. Jadi di depan situ posisi awan ada di bawah kita. Ya. Jadi itu tanjakannya lebih curam lagi. Ya. Oke. Kita lanjut naik lagi. Barusan dari spot foto kita lanjut naik lagi. Oh, jadi ini ada area yang lebih luas untuk ngelihat yang katanya awan. Kita turun ke bawah. Kondisi masih jam 5:30 lewat, udah rame banget.
Sekarang kita ada di Gunung Luhur, di mana Citorek ada di tempat ini. Morfologi lembah yang dapat diamati dari lokasi ini dipercaya merupakan daerah depresi Citorek yang terbentuk pada fase akhir pembentukan Bayah Dom. Pada dataran di lembah depresi Citorek terdapat kampung masyarakat adat Kesepuhan Citorek yang masih memegang teguh budaya tetanen. Tetanen itu bertani. Di pagi hari pemandangan yang terlihat adalah pegunungan yang bagian lembahnya tertutupi seluruhnya oleh awan putih yang halus yang sangat indah. Itulah mengapa tempat ini juga dikenal sebagai negeri di atas awan. Jadi itu asal mula kenapa disebut negeri di atas awan. Jadi lokasi kita sebelah kiri Pandeglang, tengah Serang, kita posisi ada di Lebak. Sebelah kanan Bogor, Sukabumi. Oke, kita lanjut turun.